Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala syarafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Ima Irfan Rahmana selaku pengampu mata kuliah Lab Operasional untuk Manajer. Kami dari kelompok Aljabar yang beranggotakan saya sendiri, Krisna Ardiansyah, dan rekan saya Muhammad Barodin Satyanegara dari Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang, jurusan Manajemen. Baik, video presentasi selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Waktu dan tempat saya persilahkan. Yang pertama ada pengertian Supply Chain Management. Supply Chain Management atau disingkat SCM adalah serangkaian kegiatan yang meliputi koordinasi, penjadwalan, dan pengendalian terhadap pengadaan, produksi, persediaan, dan pengiriman produk ataupun layanan jasa kepada pelanggan yang mencakup administrasi harian, operasi, logistik, dan pengolahan informasi mulai dari customer hingga supplier. Hal yang melatar belakangi munculnya supply chain management. Yang pertama, adanya praktek manajemen logistik tradisional yang bersifat adversial pada era modern ini sudah tidak relevan lagi karena tidak dapat menciptakan keunggulan kompetitif. Yang kedua, perubahan lingkungan bisnis yang semakin cepat dengan persaingan yang semakin ketat. Supply chain adalah jaringan perusahaan-perusahaan yang secara bersama-sama bekerja untuk menciptakan dan menghantarkan suatu produk ke tangan pemakai akhir. Perusahaan-perusahaan tersebut termasuk supplier, pabrik, distributor, toko atau retail, serta perusahaan pendukung seperti jasa logistik. Ada 3 macam hal yang harus dikelola dalam supply chain, yaitu pertama, aliran barang dari hulu ke hilir, contohnya bahan baku yang dikirim dari supplier ke pabrik. Setelah produksi selesai dikirim ke distributor, pengecer, kemudian ke pemakai akhir. Yang kedua, aliran uang dan sejenisnya yang mengalir dari hilir ke hulu. Yang ketiga, aliran informasi yang bisa terjadi dari hulu ke hilir atau sebaliknya. Sebuah rantai pasokan adalah kelompok komponen, termasuk pemasok, titik distribusi, transportasi, provider yang diperlukan untuk membawa produk dari bahan baku untuk pengguna akhir. Supply Chain Management. Supply Chain Management adalah istilah yang digunakan untuk mengendalikan dan mengatur rantai pasokan. Sebuah model rantai pasokan sederhana terdiri dari 4 komponen. Yang pertama, supplier yang bertanggung jawab atas persediaan bahan baku. Kedua, produsen yang menghasilkan produk. Yang ketiga, gudang atau pusat distribusi, yaitu toko-toko dan kapal-kapal produk. Yang keempat adalah pengguna akhir yang menerima produk. Selanjutnya, pada gambar 1 bisa dilihat diagram supply chain yang terdiri dari supplier, manufaktur, warehouse, dan customer. Pada gambar 2 sendiri bisa dilihat model rantai pasokannya. Selanjutnya adalah proses SCM. Nah, dalam proses SCM ini siapa aja sih yang dilibatkan? Nah, yang dilibatkan itu yang pertama ada customer, terus ada planning, terus ada purchasing, terus ada inventory, terus ada production dan transportation. Selanjutnya ada manfaat dari supply chain management. Nah, secara umum penerapan konsep supply chain management dalam perusahaan akan memberikan manfaat, yaitu adanya kepuasan pelanggan, terus meningkatkan pendapatan perusahaan, terus menurunkan biaya, terus ada pemanfaatan aset yang semakin tinggi, meningkatnya laba, dan perusahaan itu akan semakin besar. Tujuan dari supply chain management. Nah, menurut Deloitte tahun 2000 nomor 374, tujuan supply chain management adalah untuk merencanakan dan mengkoordinasikan semua kegiatan yang terlibat dalam supply chain sehingga akan tercapai pelayanan kepada customer yang maksimal dengan biaya yang relatif murah. Nah, ada lagi menurut Kopra dan Mendy tahun 2004, tujuan dari SCM adalah untuk memaksimalkan nilai keseluruhan yang dihasilkan untuk memenuhi kebutuhan dari permintaan customer. Nah, di sisi lain, tujuannya adalah untuk meminimalkan biaya secara keseluruhan seperti biaya pemesanan, penyimpanan, dan transportasi. Selanjutnya ada prinsip-prinsip supply chain management.
prinsip terpenting yang harus diperhatikan dalam sinkronisasi aktivitas-aktivitas sebuah supply chain adalah menciptakan hasil yang lebih besar, tidak hanya bagi tiap anggota rantai, tetapi bagi keseluruhan sistem. Kesuksesan implementasi dari prinsip ini membutuhkan perubahan-perubahan pada tingkatan strategis maupun taktis. Sebaliknya, kegagalan biasanya ditandai oleh ketidakmampuan manajemen mendefinisikan langkah-langkah yang harus ditempuh dalam menggiring komponen-komponen supply chain yang kompleks ke arah yang sama. Lalu menurut Anderson, Britt, dan Frey 1997 memberikan 7 prinsip supply chain management untuk membantu para manajer dalam merumuskan strategi pelaksanaan supply chain management. Yang pertama ada segmentasi pelanggan berdasarkan kebutuhannya. Yang kedua adalah sesuaikan jaringan logistik untuk melayani kebutuhan pelanggan yang berbeda. Yang ketiga, dengarkan sinyal pasar dan jadikan sinyal tersebut sebagai dasar dalam perencanaan kebutuhan atau demand planning sehingga itu bisa menghasilkan ramalan yang konsisten atau alokasi sumber dana yang optimal. Lalu yang keempat adalah diferensiasi produk pada titik yang lebih dekat dengan konsumen dan percepat konversinya di sepanjang rantai supply. Yang kelima adalah kelola sumber-sumber supply secara strategis untuk mengurangi ongkos kepemilikan dari material maupun jasa. Yang keenam ada kembangkan strategi teknologi untuk keseluruhan rantai supply yang mendukung pengambilan keputusan berhierarki serta memberikan gambar yang jelas dalam aliran produk, jasa, maupun informasi. Yang ketujuh, adopsi pengukuran kinerja untuk sebuah supply chain secara keseluruhan dengan maksud untuk meningkatkan pelayanan kepada konsumen akhir. Area cakupan supply chain management. Apabila mengacu pada sebuah perusahaan manufaktur, kegiatan-kegiatan utama yang masuk dalam klasifikasi supply management adalah yang pertama, kita membuat kegiatan untuk merancang produk atau biasanya disebut product development. Yang kedua, kegiatan mendapatkan bahan baku. Yang ketiga, kegiatan merencanakan produksi dan persediaan. Yang keempat, kegiatan melakukan produksi. Dan yang kelima, melakukan pengiriman. Baiklah, sekian video presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila terdapat kekurangan atau kekeliruan dalam penyampaian materi, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila terdapat pertanyaan yang ingin disampaikan, bisa didiskusikan lewat kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.